Untuk membahas perkembangan perang Iran dan Amerika Serikat, kita sudah bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan UI, Stanislaus Rianta. Selamat malam, Mas Stanis. Malam. Mas Stanis, kemarin Trump bilang akan menyerang Iran dengan skala serangan yang lebih besar dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. Apakah ini sebagai sinyalmen kode invasi darat akan dilakukan? Ya, ini kan sudah masuk ke fase perang propaganda ya, perang propaganda dan perang urat saraf dan propaganda ya. Jadi masing-masing pihak saling melakukan propaganda terkait kekuatannya dan terkait dengan ancamannya juga. Jadi ini memang sudah nampak sekali bahwa fasenya sudah pada perang di udara. Tapi kita lihat bahwa saat ini Amerika juga mulai terjadi kekacauan di internal angkatan daratnya, terjadi pergantian beberapa perwira-perwira senior di Angkatan Darat ini cukup mengejutkan karena mendekati seperti omongannya Trump yang akan melakukan invasi, tetapi justru terjadi pergantian di Angkatan Darat. Jadi ini hal yang aneh itu. Sementara di Iran sendiri, walaupun pada serangan pertama itu membuat beberapa pemimpinnya tewas, 30-an tewas, tapi nampak tidak ada goncangan di dalam strukturnya gitu. Jadi ini dua kekuatan yang mungkin dari sudut pandang yang berbeda tapi menunjukkan kekuatan masing-masing. Masih hanya akan propaganda atau akan lebih terrealisasi invasi darat ini? Sampai kapan, Mas Stanis? Ya kan ini kan sudah mulai, Amerika sudah menunjukkan tanda-tanda juga, sudah mulai mengirimkan kapal, kemudian juga pasukan Amerika di kawasan Teluk itu kan ada sekitar 40-50 ribu. Kemudian sudah mengklaim akan menurunkan pasukan Linwood 82 gitu. Itu diungkapkan terus. Dan kemudian persiapan ditunjukkan oleh Amerika. Mereka menggunakan media-media untuk menunjukkan kekuatannya. Jadi ini nampak Amerika ingin menunjukkan seriusnya. Tapi kita lihat bahwa Iran juga tidak gentar. Dia juga semacam akan menyambut jika terjadi invasi darat, dan milisi Iran itu cukup banyak jumlahnya, 1 juta mereka siap dan tidak mudah melakukan invasi di darat, apalagi jika mengatakan akan melakukan penerjunan dengan pasukan Linwood. Orang yang terjun itu tidak membawa senjata berat, senjatanya pasti akan ringan. Nah ini berbahaya sebenarnya, Iran akan menyambut itu gitu loh. Dan saya yakin bahwa Amerika juga akan menghitung-hitung apakah dia menggunakan invasi darat melalui pantai atau mau menggunakan pasukan lintas udara. Ini pasti akan dihitung-hitung dengan cermat, dan saya kira tidak semudah seperti yang disampaikan Trump bahwa dia akan masuk kemudian dia bisa menguasai, itu tidak semudah itu karena Iran juga mempunyai pasukan yang cukup kuat. Jadi ketika Iran menyatakan jika berani invasi darat, musuh tak akan selamat, itu sudah diperhitungkan dengan matang dengan mempertimbangkan kekuatan Iran sendiri? Iya, saya yakin itu. Karena apa? Tidak mudah melakukan operasi lintas udara di daerah yang milisi dan tentaranya siap. Mereka siap menyambut, dalam arti semacam membuat killing ground, semacam tempat pertempuran yang sudah disiapkan oleh Iran. Ini cukup berbahaya bagi pasukan Amerika itu. Kalau misalnya menggunakan opsi lain, misalnya pendaratan pantai juga pasti juga sudah disiapkan penyambutannya seperti apa gitu. Saya kira ini lebih pada gertakan Trump supaya Iran lebih melunak dengan negosiasi. Saya melihat seperti itu, karena kalau misalnya sampai terjadi invasi di darat, ini pertaruhannya cukup besar. Apalagi di internal Amerika, di negara Amerika, yang menentang juga banyak. Yang menentang perang ini cukup banyak. Saya kira cukup berat bagi Trump untuk melaksanakan hal ini. Iran tak akan menanggapi soal gertakan Trump tadi untuk negosiasi? Ya, Iran menanggapi, tapi bukan menanggapi untuk negosiasi, tapi menanggapi untuk melawan. Jadi Iran nampak tidak menunjukkan ketakutannya, mereka justru siap-siap untuk menyambut dan menunjukkan bahwa di internal negara mereka cukup kuat dan kompak untuk menghadapi ini. Apakah Anda melihat juga ini yang beberapa kali dibahas, ada tampak kegamangan, kebingungan dari seorang Donald Trump untuk mengakhiri perang ini? Bahkan ada ancaman juga keluar dari NATO, Mas Stanis. Ya, tidak mudah posisi Trump. Dia nampak sekali bahwa banyak yang menentang di internalnya, dan dia juga melihat bahwa negara-negara sekutunya itu tidak serius membantu. Saya lihat dia tidak serius membantu, dan saya yakin masing-masing negara juga punya perhitungan masing-masing, punya perhitungan jika dilibatkan di dalam perang ini.
Walaupun Trump di atas kertas menang persenjataan, kita lihat di global air power Amerika nomor 1, sementara sekutunya yang mendukung ini Israel nomor 15, kemudian Iran nomor 16. Harusnya secara persenjataan menang. Tetapi perang ini bukan masalah senjata saja. Oke. Jadi ada masalah lain. Jadi misalnya nanti berhadapan-hadapan, Iran mempunyai ideologi, punya milisi yang ideologinya kuat. Mereka perang bukan hanya untuk sekedar menggunakan senjata, tapi Iran itu milisinya siap untuk mati Oke. untuk memenangkan ini. Ini yang tidak dimiliki oleh Amerika. Oke. Jadi saya kira tidak mudah dengan walaupun hanya dengan senjata, tidak mudah memenangkan perang ini karena secara politik, kemudian secara ekonomi, Trump juga mempunyai tekanan cukup luar biasa. Kalau tadi kan memang Amerika Serikat berada di peringkat pertama sebagai armada tempur persenjataan, tapi jika melihat perang yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 bulan, untuk saat ini sebetulnya bagaimana Anda melihat peta kekuatan Amerika Serikat? Apakah ini yang direncanakan Iran, perang akan memakan biaya yang mahal? Ya justru agak anomali ketika dia sebagai negara dengan kekuatan nomor 1 untuk global air power, tetapi tidak tidak cepat untuk menundukkan Iran. Masih ini sudah hampir 1 bulan juga Iran belum nampak tanda-tanda kekalahan. Ini berarti menunjukkan bahwa ternyata Iran bisa mengimbangi itu. Jadi ini harusnya menjadi koreksi atau introspeksi dari Amerika. Ternyata perang hanya menggunakan senjata itu tidak cukup. Jadi perlu menggunakan kekuatan lain. Saya kira Amerika mengajak negara-negara sekutunya di kawasan Teluk untuk bersama-sama menghadapi Iran, mengajak NATO juga. Tetapi nampak enggan. Dan Iran juga melancarkan balasan-balasan serangan-serangan kepada negara-negara yang bersekutu dengan Amerika. Pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara Teluk diserang oleh Iran. Dan negara NATO juga pasti akan menghitung-hitung ulang jika membantu Amerika. Karena rudal Iran itu menjangkau negara-negara NATO tersebut. Oke. Sementara Amerika itu jauh dari jangkauan rudal Iran. Dia mungkin tenang-tenang saja di negaranya, tetapi negara-negara NATO itu di dalam jangkauan rudal Iran. Pasti akan berpikir ulang ketika nanti membantu Amerika. Oke. Mas Tanis, ini terakhir, jadi dengan kondisi yang ada saat ini, apakah ada kans perang berakhir dalam waktu yang dekat? Saya melihat bahwa perang akan berakhir bukan karena adu senjata, tapi perang akan berakhir nanti ketika Trump mendapat tekanan politik dan tekanan ekonomi yang cukup kuat. Itu akan menjadi pertimbangan utamanya, bukan masalah senjata. Oke, baik. Terima kasih pengamat intelijen dan keamanan UI, Stanislaus Rianta, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini.